distancing tetap distancing. Oke. Ya, social distancing tetap berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat virtual yang ada di Facebook, tante, om, semuanya, kakanda, Yunda. Ini kita masuk lagi ke minggu yang ketiga acara silaturahim, tapi silaturahim face to face, langsung, tetap mematuhi protokoler kesehatan. Iya. Tapi kita juga ingin berbagi dengan teman-teman virtual, dengan teman-teman sosial media. Kalau kita juga punya bincang-bincang yang bermakna lah dalam silaturahim kali ini. Nah, untuk hari ini kita akan bincang-bincang dengan kakak yang lagi jadi pejabat negara nih saat ini. Ayo, kira-kira kita mau ngobrol apa hari ini? Kalau aku sih lebih ke kita bahas lebih ke yang kan saya ini orang Aceh, dari kampung, dari daerah. Ini juga Caca ini dari Ambon. Ketika pertama ke Jakarta ngeliat kakak ini Wonder Woman banget. Pertama kali pengalaman di Jakarta. Kakak cerita dong. Sekarang kan kakak ini jadi panwas ya di Depok ya, pejabat negara loh. Tapi sebelum perjalanan itu kan yang kami tahu kakak itu juga cukup sabar bekerja di salah satu BUMN ya, di Sarinah. Bisa sharing pengalaman juga sih. Dan ya. itu sabar banget sampai 30 tahunan jadi pegawai di situ. Itu kira-kira perjalanannya seperti apa sih, Kak? Sisi positifnya lah ya. Seorang aktivis sesabar itu kerja di satu perusahaan, tapi pada akhirnya kakak sekarang juga beralih ke dunia penyelenggaraan pemilu yang mungkin real jiwa-jiwa aktivis kayak lebih match juga ke situ gitu. Itu sabarnya dulu gimana sih, Kak, dulu? Awas dia kena ini. Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bangga, sangat bahagia dihadiri oleh dua adik-adik Sini maju. yang sudah berbuntut ini. Berbuntut, tetap bawa buntut. Buntut yang lucu. Buntut yang lucu. Itu bantal keren nih. Berbuntut yang lucu. Tapi satu hal saya apresiasi sekali teman-teman mau bersilaturahmi dalam kondisi pandemi COVID-19. Yang mana kota Depok adalah nomor 1 di Jawa Barat dan di Indonesia nomor 4, tapi mungkin sudah bergerak perlahan-lahan. Inilah Iya, ini namanya alamiah banget, alamiah banget ya. Inilah kondisi mak-mak kerja di rumah. Alamiah banget. Kami juga tadi waktu ketemu juga ada agak sedikit surprise, kaget karena sudah berbulan-bulan tidak pernah ada yang datang. Kadang-kadang ada yang prepare minta datang, nggak usah ngangas, by WA saja, ketemu saja, telepon saja gitu. Nah ini mereka dadakan, ada di rumah nggak, Kak? Ada, datang aja gitu loh dengan segala kondisinya yang ada. Kalau hari Minggu ya seperti ini, karena anak-anak juga sudah mulai agak-agak boring di rumah ya begini. Kalau nggak ganggu itu nggak penasaran biasanya. Saya ingin bercerita sedikit mengenai saya di Sarinah. Jadi saya di Sarinah itu awalnya itu ikut teman melamar pekerjaan. Itu pas posisi masih SMA. Iya. Masih anak SMA udah ikut-ikut mau kerja. Ikut-ikutan aja. Udah lulus sih, cuman belum dapat ijazah. Lalu surat keterangan seperti anak-anak sekarang nih belum dapat ijazahnya, tapi udah ada surat keterangan. Iya. Ikutan yuk katanya, melamar yuk, ayo. Dan itu adalah itu adalah lamaran saya yang pertama. Saya nggak pernah ngelamar ke tempat lain kecuali di Sarinah.
Jadi rombongan kita berteman-teman rame-rame ada pinjam sepatunya kakak. Saya nggak punya sepatu pantofel. Saya juga tidak punya baju yang baju kerja, itu punya kakak, kegedean dikit karena kakak saya gemuk gitu. Pokoknya begitulah kira-kira yang bedanya. Karena dulu saya kurus hanya 42 kilo. Lucu, imut-imut pokoknya. Ya datang lamar dites. Malam mana? Dites ya, alhamdulillah malah saya yang lulus, yang ngajak saya nggak lulus. Nggak lulus. Ya, saya berproses karena memang ikut kerja sambil kuliah. Awalnya saya kuliah di universitas terbuka, karena kami aktivis nggak lulus, akhirnya saya alih kredit ke Setia Yapan dan lulus. Oh, iya. jadi sempetnya masih ikut HMI. Ya, karena kan memang kita UT itu di sama IKIP, sama teman-teman IKIP Abang jangan, mama lagi ngobrol. Bentar ya. ya, sama-sama ya. Ini kan mama lagi jadi pejabat. Awas jatuh nah. Main sama Adik-adik lagi. Jadi, Adik-adik mana? karena kami UPBJJ UT itu ada di IKIP Jakarta, Yang mau. maka IKIP Jakarta mengajak kita untuk ber-HMI lah kalau nggak salah gitu ya. Kebetulan saya periode angkatan kedua di komisariat fisik UT itu, angkatan kedua, jadi kita bikin komisariat persiapan fisik. Kakak ambil jurus IKIP. Fisik, no fisik. Aku di UT-nya. Berarti memang kalau UT kan dari dulu model, tapi yang tatap muka yang bukan daring. Tetap daring. Oh, jadi ini udah ngalamin model daring dari zaman Kuliah. Iya. tahun berapa itu berarti Kak? 90 berapa ya? Ya belum lama masuk KMI lah, 96 apa. Oh, berarti Kakak udah mengalami ya. Dari tahun itu udah daring. Terus diajak-ajak sama KMI, ya dipaksa dikit, dibohong-bohongin ya kan, mau ke puncak apa enggak. seru ya. Nah, Mungkin mau ketawa. enggak, akhirnya ini kan jadi kayak evaluasi ya, kerja di rumah ini sebenarnya gimana ya. Nah, apalagi sebagai pejabat negara ini Kak yang ngurusin pemilu. Iya teman-teman, jadi tuh Kak Luli salah satu panwas di Kota Depok. Bawaslu. Saya ketua Bawaslu Ketua Kota Bawaslu Depok. Kota Depok. Keinginan kita untuk silaturahmi kan sebenarnya juga udah lama ya, cuman pandemi jadi belum sempat. Nah sekarang nih bersyukur banget bisa ketemu Kak Luli, sehat walafiat. Kita bisa berbagi pengalaman, bisa sharing informasi. Jadi kiranya ini ada bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Iya. Jadi Kak Luli ini yang luar biasa dari Kak Luli ini, yang tangguh banget yang aku tahu ya, bisa bekerja di salah satu BUMN itu sampai 32 tahun. 30 tahun. Dan itu tuh luar biasa, naik kereta dari Jakarta, Depok Jakarta itu setiap hari ya. Bayangin aja tuh kereta sebelum ada reformasi di internal kereta itu gimana sih keretanya, kan itu luar biasa, sumpek banget ya. Tapi kalau itu masih semangat untuk bekerja setiap hari pulang pergi. Dan hari ini Kak Luli mengambil sikap ya untuk bisa menjadi bagian dari Bawaslu, itu satu hal yang luar biasa. Itu keberanian menurut saya, karena mampu keluar dari zona aman. Ya, karena saya sendiri sebenarnya sih berpikir begitu Kak. Lagi di zona nyaman nih. Iya, kalau kita di zona nyaman kan kadang kita nggak berpikir ngapain sih mau kerja yang lain gitu ya. Sekarang gue udah aman di salah satu BUMN dengan gaji yang setiap hari gue dapet ya, setiap bulan. Udah nggak berpikir yang lain, tapi Kak Luli berani mengambil keputusan, dan itu menurut aku butuh keberanian, sedikit keberanian untuk bisa keluar dari zona itu apresiat.
pertimbangannya gimana siap ya, Kak? siap siap. Nah itu tuh mungkin Kak Luli bisa mensupport juga ya, Iya, untuk keluar hari ini dari zona nyaman. ada perempuan-perempuan yang pengen keluar dari zona nyaman tapi masih punya pertimbangan A, B, dan C. Nah ini mungkin bisa dibagi Kak. Good point. Aku pengen juga dapat insight itu gitu. Aku lebih suka cerita ini daripada cerita yang tadi. Oke. Ya kita butuh insight ya sebenarnya karena dengan usia kita yang relatif lebih nambah ya, bukan berkurang, tapi seberapa besar manfaat kita untuk orang sekitar. Makanya kan kita berpikir untuk lebih up lagi, seperti apa sih keberanian kita. Jadi mungkin Kak Luli bisa membagi tips and tricks. Oke Kak Luli, kita butuh masukan banyak dari Kak. Oke. Hi guys. Hi guys. Keep silent. Sorry banyak anak-anak yang suka ini deh. Saya mungkin sedikit bercerita saja kenapa kita bisa keluar dan mau keluar dari zona nyaman. Satu hal barangkali saya diingatkan oleh senior saya. Ingat, anak kamu sudah mau usia 5 tahun. Itu masa usia emasnya. Ya. Ya, usia emas Oke, anak. nih, Golden age itu penting ternyata ya. Golden age Itu salah satu kunci atau alasan. Sampai kapan kamu mau pergi pagi sampai pulang malam? Iya, Anak kamu siapa yang pegang selama ini? Kamu akan ketinggalan momentum. Itu saya merinding. Ya, benar-benar. Dari situ saya berpikir. Ilmu parentingnya bagus. Kedua, saya berpikir, ya juga ya, saya pengen punya anak, sudah punya anak, saya tinggalkan dari pagi sampai malam. Siapa yang kurus? Saya jadi sedih. Ya, Karena saya mungkin terlambat, udah mau usia 5 tahun baru saya turun. Iya. Satu itu. Kedua, ada beberapa hal yang dimana tidak bisa saya sebutkan. Saya sudah berproses sekian lama di sana, dari saya lulus SMA sampai saya S1, S2 saya alhamdulillah ngambil UI lulus. Mungkin itu saya bisa colek Mbak Betty yang memang sudah mensupport kita waktu itu, waktu sama-sama di PBHMB saya suruh kuliah lagi. Nah, teman-teman itulah yang mensupport saya untuk saya kuliah lagi. Oh, kakak kuliah di UI lagi. Ya, ambil jurusan hubungan internasional. Keren Alhamdulillah. amat sih, pantesan speech English mulu barusan. Terus dari sana Bagus ya. kita tetap berproses. Saya berpikir ilmu itu oke, Hati-hati ya. hati. Masya Allah. Ilmu itu dimanapun akan berguna. Jalani saja dulu, jalan dulu. Ada kesempatan kita jalan dulu, ya kan? Benar-benar. Ada kesempatan kuliah, kita kuliah dulu. Kita mampunya baru itu ya kita jalankan. Apa yang bisa di hadapan kita itu yang kita jalankan. Sambil berdoa minta yang terbaik dari Allah. Itu atas permintaan kita selama ini kepada Allah, libatkan Allah dalam segala keputusan, sehingga Allah memberikan keputusan yang terbaik. Ini sudah keputusan, jangan kita pikirkan lagi ke belakang. Jalani saja apa yang ada di hadapan kita. Barangkali itu buat teman-teman semua, kalau mau keluar dari zona nyaman, libatkan Allah dalam segala keputusannya, sehingga kita tidak depresi, tidak kenapa begini, kenapa begitu. Nggak ada kenapa-kenapa. Kalau sudah diputuskan, jalani. Sebelum diputuskan, dipikirkan. Itu barangkali kalau dari saya. Ya kan? Ya, jadi memang alasan Sedih sih ya. gue. Alasan Kak Luli ini bisa keluar dari zona nyaman yang tadi 30 tahun pengabdian itu karena satu hal penting ya, keluarga, anak. Karena apa? Ya itu sangat penting sekali masa pertumbuhan anak yang tadinya dari 0 sampai 5 tahun itu tuh kan masa golden age ya. Nah, golden age ini perlu pendampingan orang tua. Jadi memang ini satu hal juga Kak yang saya apresiasi ke Kakak. Ya mungkin di luar sana ada banyak perempuan sama seperti kita juga ya Kak yang bekerja, pergi pagi pulang malam, dan satu sisi memikirkan anak tapi masih agak ragu-ragu, masih agak berpikir panjang apa yang bisa saya lakukan untuk bisa keluar dari zona ini. Tapi semoga itu bisa Kedua men-support juga ya. mungkin saya lelah juga. Naik kereta yang semakin lama bukan semakin kosong tapi semakin padat. Saya memang mulai tinggal di Depok tahun 95, sebelumnya saya di Pasar Minggu. Tidak mengalami itu, tapi semakin lama kereta ini semakin padat. Di posisi Pondok Cina posisinya miring gitu. Saya bilang jadi pokoknya itulah teman-teman, kalau yang pernah di kereta pasti merasakan. Saya pikir saya udah lama tambah lelah. Sign dulu di Sarinah baru. Iya, harus resign. Kalau masuk Bawaslu harus resign. Saya resign. Pas masuk Bawaslu, kenapa keluar dari sana? Itu pilihan.
Iya, itu kita pilihan. terima, kita minta pertolongan lagi dari Allah agar diberikan kemudahan dalam segala iya. urusan. Itu aja lah, simple, so simple. Libatkan Allah dalam segala urusan. Benar-benar itu statementnya luar biasa, itu bagus banget Udah karena tiga step memang berarti yang luar iya biasa. iya benar kak, Kita sambil dengar azan. Habis berarti habis asar ya? habis asar ya. Jadi ya teman-teman, kita break sebentar ya karena lagi ada azan. Nanti kita sambung lagi setelah azan ya. Iya dulu habis asar. Jadi dia tutup. Enggak, biarin aja. Dokumentasi Aku live loh, baru kali ini loh gue live. Biasa aku nggak pede live, tapi bagus aku nggak pede live. Takut aku salah enggak, tergantung ininya sih, tergantung apa memancing, pemantiknya. Ya deh, golden age. Golden Age itu penting memang, karena yang kemarin itu ya ini nih, selama ini kita komunikasi, kita silaturahmi itu memang lebih banyak bicara tentang parenting anak, bagaimana Aku diingat sama Kak Kiki. kaki kemana? Kiki Zakia. Azaki ya, Azaki ASM, BSM. BSN tuh Badan Sertifikat Nasional di itu sini lah, juga. Yang itu yang sekolah. Di sini juga. Azaki ya, hati kan. Anak sama juga. Tapi Azaki udah ASN kan? Karena kan kemarin mampang dulu. Dia kan pagi pulang malam. Kalau pulang malam. Jadi bener yang Tapi kakak ini keren loh, baru sekali tes di salinan lulus. Ini sekali tes langsung Bawaslu jadi putra. Maksudnya itu kan mungkin itu kita kan maka libatkan Tuhan langsung. Kan itu sholat dulu apa segala macam. ibaratnya di balik kakak yang ceplas-ceplos ini memang apa ya, Allah tuh kayak kan nggak ngerasain yang nggak ada kerjaan jadi situ kan. Sekarang kantornya di mana? 17 menit sampai. Jalan jam 10. Sangat jalan suapin. Intinya ya suapan salam kita, ya jalan-jalan kita ya kan. Mungkin bisa berubah sikapnya dia bahasa dicuekin. Ini berapa? Kan ada setiap kita doa, setiap apa ngasih minum, ngasih makan kan di ya udah, kita lanjut ya teman-teman semua ya, yang masih stay tune, terima kasih. Nah ini tuh kak, setelah kakak mau ngambil keputusan untuk resign segala macam kan, akhirnya tes di Bawaslu ya. Alhamdulillah diberi amanah sebagai ketua KPU, ketua Bawaslu Kota Depok. Nah gimana kak setelah jadi mendapat amanah itu, bagaimana dengan soal bimbingan ke anak? Apakah itu lebih berbeda dibanding dengan kakak bekerja, ataukah gimana intensitasnya gitu? Ya sedikit banyak lebih beda. Paling tidak saya bisa memanfaatkan waktu pagi-pagi. Saya menyuapi anak saya ya dengan diiringi doa ya. Robi habli minas solihin, Robi habli minas solihin. Sambil baca sholawat kita suapin dia. Masalah dia menjadi apa kelak kan Allah juga menentukan. Tapi paling tidak doa-doa tulus kita ya kan, itu yang bisa mudah-mudahan bisa merubah sikap perilakunya anak-anak kita kan. Saya ya bisa nyuapin, bisa mandiin pagi-pagi. Kalau dulu kan kerja enggak, orang dia Pagi subuh ya dia udah belum bangun kita udah berangkat, jalan. ya. Jam 6 seperempat paling telat saya 6:30 saya sudah keluar rumah, karena saya harus naik kereta yang 7 kurang 10, karena itu kereta balik Sama yang ya, agak kosong. sama Kalau di luar itu pasti padat. padat ya. Ya, 7:10 kalau enggak 6:15. Jadi pas waktu kalau dulu mah berangkatnya si Ade masih tidur, Masih tidur. belum disediakan
apa-apain ya. Pulang dia sudah tidur. Kalau sekarang ya pulang masih, kalau masih maghrib pulangnya masih ketemu beberapa kali. Masih dia tahu saya akan nungguin saya kadang-kadang mandiinnya. Masih bisa sempat diajarin baca dulu. Baca, belajar Ngaji dongeng. dulu, dongeng dulu ya. Ya, baru di Bawaslu saya bisa mendongeng sama dia. Dan itu terekam kan? Dulu saya diceritain sama ibu katanya. Ya, sebelum tidur. Oke, itu apa ya? Kelebihannya itu Positifnya ya. Ya, positifnya. Di masa pandemi ini kita lebih mengenal lagi anak-anak kita, dari pagi sampai sore seperti apa kelakuannya, pekerjaan kita seperti apa. Perempuan itu jadi multi ya dok, multi talent, semua kita kerjakan. Saya jadi bisa masak, bisa bikin ikan, bisa bikin kue. Dulu nggak bisa masak, Ya jarang, jarang praktek. tapi banyak ya gara-gara Banyak pandemi. positifnya kita di rumah, banyak positifnya kita. Iya, luar biasa Luar berarti. biasa. Udah kakak merasa lebih bermanfaat dikit lah untuk keluarga karena waktunya lebih banyak ya. Ya, karena itu tanggung jawab dunia akhirat sebenarnya. Saya dapat insight yang luar biasa nih. Semoga aja ada sisi positifnya ya yang bisa kita ambil dan teman-teman ambil. Dan kita semua lah ya yang perempuan-perempuan luar biasa di luar sana juga saya kira membutuhkan banyak masukan, banyak support, banyak insight yang positif biar lebih percaya diri, lebih yakin dengan keputusan-keputusan yang akan diambil dan bisa memberikan manfaat untuk keluarga tentunya dan lebih pada diri kita sendiri. Dimana kalau kita merasa nyaman dengan apa yang kita kerjain itu insya Allah bisa memberikan banyak kenyamanan juga untuk keluarga di rumah maupun lingkungan sekitar. Mungkin kayak gitu ya. Ada tambahan nggak dari ini Miss Ninin? Satu hal barangkali, dalam membuat suatu keputusan apapun itu libatkan Allah di dalamnya. Maka kita tidak ada akan menyesalan, akan ada kenapa begitu, kenapa begini, itu ya itu sudahlah, itu sudah jalan Tuhan. Begitu teman-teman. Dan aku appreciate banget pas dengar ternyata keputusannya berhenti salah satunya adalah alasan anak. Aku gak nyangka loh ternyata alasan itu juga ya kan, luar biasa. Ya, Iya, zona nyaman semua udah ada. Tapi ternyata kepanggil hati karena anak itu ya. Takut menyesal di akhir. Itu yang dibilang sama senior itu, kamu punya anak kerja pulang kerja masa 5 tahun loh. Ini udah berapa? Ayo bukan setahun lagi. Tuntaskan. Masa golden age anak. Setelah itu bolehlah kita berkarir lagi atau gimana ya, tapi saya usahakan jadinya lebih berpikir kembali keluar ya. dari zona nyaman juga. Pengen keluar dari zona nyaman karena pengen bersama dengan Anissa dulu sampai Anissa 5 tahun dan seperti apa ya kita serahkan, tapi semoga saja Tuhan bisa menuntun kita pada yang lebih baik ya. Amin. Kak Luli terima kasih banyak. Doakan saya ya Kak, saya juga lagi fokus ke anak sekarang. Kita sangat berterima kasih Kak Luli, insight-nya hari ini positif banget. Semoga apa yang dilakukan oleh Kak Luli itu bisa mendapat ridho Allah dan teman-teman di luar sana yang mendengar ini mendapat inspirasi. Semoga Tambah aja untuk bermanfaat ya. hati dong, nggak apa-apa nih mumpung anak-anak lagi main. Masukan untuk Untuk apa? hati jomblo. Oh, untuk yang belum menikah. Boleh dong Yunda Oh ya, untuk teman-teman Kohati yang masih jomblo. itu juga Jomblo yang ini. masih jomblo bahagia. Kan kita pasti ngobrol ya, santai kan? kan. Ya, oke. Di luar Sip, konteks sip. yang tadi ya, terikat. Untuk teman-teman adik-adik saya Kohati di seluruh Indonesia, satu hal, jangan cari yang lu mau. Yang lu mau banyak kriteria. Cari yang mau sama lu. Ini orang Betawi. Iya. Cari yang mau, itu yang disampaikan oleh teman-teman oleh senior kita. Mungkin beberapa angkatan saya pasti ketawa langsung. Cari yang mau sama kita, bukan yang kita mau. Langsung, tapi tetap minta sama Allah yang terbaik untuk agama, untuk keluarga, dan untuk kita sendiri. Insya Allah. Insya Allah bisa itu. Saya pun merasakan hal yang sama. Colek Ibu Umi Ajijah Rahmawati. Dia Colek suka online gak sih?
agendakan juga ya kita semata-mata hanya silaturahim, mau sharing pengalaman dan pengalaman luar biasa dari para senior semua itu semoga bisa menginspirasi para junior yang ada termasuk kita semua. Ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Kak Luli untuk waktunya. Mohon maaf ya agak riuh ya, tapi itulah kondisi yang sebenarnya di live ya. Jadi kita nggak mau nutup-nutupin, beginilah adanya kita. Jadi semoga aja bincang kita yang singkat ini memberi manfaat ya untuk semua yang di luar sana ya. Tunggu kita lagi di Insya Allah akan ada episode silaturahim selanjutnya dengan orang yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini susu habis diminum sama si anak ini.